Puluhan pemudik motor ini nekat mengangkat sepeda motor satu persatu melewati beton pembatas jalan agar tidak terjebak kemacetan panjang. Antrian ribuan kendaraan pemudik ini terjadi di ruas Jalan Nasional Krupuk Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kemacetan panjang terjadi di Underpass Karangsawah, Kecamatan Tonjong hingga memasuki Tanjakan Siregol. Sejumlah pemudik mengaku kemacetan hari ini merupakan kemacetan terparah. Mereka sudah terjebak kemacetan selama 3 jam dari jalur Tengah Songgom hingga Underpass Karangsawah. Dari Jakarta mau ke Cibarang. Ini lumayan macet ya mas ya? Lumayan macet. Parah. Parahnya mulai dari mana mas? Songgom. Dari Songgom. Ini sampai di hampir Bumi Ayu ya? Iya, bentar lagi. Selain disebabkan adanya pasar tumpah di Linggapura Tonjong, kemacetan ini akibat kendaraan pemudik lawan arah hingga mengakibatkan arus kendaraan terkunci. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, satu hari jelang Lebaran, suasana di stasiun Pasar Senen masih ramai pemudik. Untuk mengantisipasi kepadatan pemudik, PT KAI memperbanyak fasilitas ruang tunggu. Calon pemudik masih ramai dan memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selama masa angkutan Lebaran yang dimulai dari tanggal 12 April 2023 sampai 3 Mei, PT KAI Daob 1 menyediakan sebanyak 1 juta tiket jarak jauh. Untuk mengantisipasi membludaknya pemudik, pada Lebaran tahun ini PT KAI menambah jumlah staf dan personil keamanan serta menambah kursi ruang tunggu bagi para pemudik. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pantauan penumpang yang akan mudik di stasiun Pasar Senen, kami sudah terhubung dengan rekan kami Enggar Lisdiar. Enggar, masih ramai ya kelihatannya pemudik di belakang Anda? Ya, Abraham dan juga pemirsa, hingga H-1 jelang Idul Fitri 1444 Hijriah, ribuan pemudik ini masih terus memadati stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Hingga sore hari ini terdapat sejumlah perjalanan kereta api dengan tujuan Surabaya, Malang, Solo, Jogja, Semarang, dan juga Purwokerto. Berdasarkan data yang kami himpun juga, per hari ini, yaitu hari Jumat 21 April, terdapat 24.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta dengan total layanan 32 layanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut sejatinya mengalami penurunan, Abraham dan juga pemirsa, jika dibandingkan dengan hari H-2, maksud kami kemarin, yakni hari Kamis 20 April 2023 di angka 24.200 penumpang. Meski mengalami penurunan, Abraham, PT Kereta Api Daerah Operasional 1 Jakarta menyatakan hari ini masih merupakan puncak arus mudik Lebaran. Selain itu, bila merujuk data dari tahun 2022 kemarin, maksud saya 2022 kemarin, terdapat kenaikan angka rata-rata perharinya. Di tahun ini mencapai 42.000 penumpang kereta api, sementara di tahun sebelumnya 2022 kemarin 36.000 penumpang. Pada masa angkutan Lebaran di 2023 ini, baik arus mudik maupun arus balik, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menyediakan sekitar hampir 1 juta tiket dari keberangkatan maupun arus balik nanti. Abraham. Terima kasih Enggar Lisdiar, laporan Anda langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar. Polisi telah menghentikan rekayasa lalu lintas. Situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar dan tidak terjadi antrian yang signifikan. Untuk rekayasa arus lalu lintas seperti one way dan kontraflow sudah dihentikan. Polisi masih menerapkan lalu lintas yang normal ataupun open traffic. Untuk mengetahui pantauan arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama dan kawasan Jalan Raya Gentong, kami sudah bergabung bersama dengan Ayu Pratiwi dan Salam Rahmat. Selamat sore rekan-rekan, terlebih dahulu kita akan menuju ke Ayu Pratiwi di gerbang tol Cikampek Utama. Ramai lancar terus ya di tempat Anda melaporkan, Ayu.
Ya, Abraham dan juga pemirsa, volume kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama saat ini mengalami penurunan. Bisa dilihat di belakang saya, saat ini situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cukup lengang jika dibandingkan dengan hari kemarin. Bahkan tercatat hingga saat ini ada sebanyak 28.000 kendaraan yang sudah melintas. Tentu jumlah ini sangat berbeda jauh jika kita bandingkan dengan jumlah kemarin. Dengan jam yang sama, kemarin sudah tercatat ada 90.000 kendaraan yang melintas. Tentu jumlah ini sangat berbeda jauh ya Abraham dan juga pemirsa. Bahkan saat ini situasi untuk rekayasa lalu lintas sudah ditiadakan atau diberhentikan tepat jam 12 malam tadi. Sebelumnya memang ada rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 36 hingga kilometer 70 dilanjutkan dengan one way dari kilometer 72 hingga gerbang tol Kali Kangkung. Namun saat ini sudah tidak ada, namun tidak menutup kemungkinan nantinya jika volume kendaraan kembali meningkat melebihi 4.500 per jamnya, maka secara otomatis rekayasa lalu lintas akan diberlakukan kembali. Sementara itu juga ada informasi tambahan bagi Anda pemirsa, khusus tanggal 22 April 2023 atau tepatnya besok, sejumlah rest area menggelar sholat Id bersama. Nah, rest areanya itu ada dari kilometer 9, kemudian kilometer 19, dilanjutkan juga dengan kilometer 32, kilometer 42, kilometer 57, dan kilometer 62. Nantinya bagi para pemudik yang memang belum sempat untuk sholat Id di rumah, bisa masuk ke rest area untuk melakukan sholat bersama. Dan untuk mengetahui bagaimanakah situasi arus mudik yang ada di Lingkar Gentong, sudah ada rekan saya, Salam Rahmat. Salam, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda dari gerbang tol Cikatama, di mana saat ini juga untuk situasi terkini sama seperti di gerbang tol Cikatama. Untuk situasinya ini sudah mulai terpantau normal untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini, di mana untuk saat ini juga sudah terjadi adanya penurunan jumlah volume kendaraan yang sudah terjadi sejak pagi hari tadi. Berbeda situasinya selama beberapa hari belakangan yang memang sempat terjadi adanya ketersendatan arus lalu lintas di kawasan tempat kami melaporkan saat ini hingga di kawasan Limbangan, Jawa Barat. Dan juga tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan petugas BPBD setempat, ini mengatakan bahwasannya menghimbau bagi para pemudik nantinya untuk tidak bertepi ataupun juga menepi di bahu jalan ataupun juga di bawah pohon, lantaran kondisi jalan yang ada di jalur Gentong ini kondisinya cukup rawan terjadi adanya longsor dan juga pohon tumbang, sehingga ini juga sangat dimungkinkan kembali bagi Anda pemirsa untuk tidak dan juga menjaga batas kecepatan kendaraan lantaran kontur jalan di kawasan Gentong ini kondisinya cukup berliku dan juga naik turun. Kembali kepada Anda, Abraham di studio. Terima kasih Salam Rahmat dan juga Ayu Pratiwi, laporan Anda langsung. Pemirsa, Masjid Istiqlal siap tampung ratusan ribu jemaah untuk sholat Id besok pagi. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda untuk Anda.